Shalom guys, selamat sore. Kanatan menyapa dengan semangat dan penuh sukacita karena kita berada di Sabtu kedua di tahun 2021 dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Yang merasa kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, silahkan lambaikan tangan di rumah masing-masing. Dan mari saat ini Kanatan mengajak untuk kita boleh sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari persiapkan diri kita untuk kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dalam hati kita perlu perubahan. Dan kita mau Tuhan juga campur tangan dalam mengubah hati kita menjadi seperti Dia. Dan kita mau minta pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh berkenan di hadapannya. Bapa yang di surga, saat ini hamba-Mu berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami. Karena kami merendahkan hati kami Tuhan. Biarlah kesempurnaan, perubahan di dalam hati kami, Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, memulai ibadah online pada sore hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, berikan ketungguhan hati untuk kami boleh memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Dan biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar, hantarkan setiap anak-anak-Mu datang kepada dalam bait-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tahu Engkau dalamku dan ku dalammu, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, salibmu, kasihmu, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Biarlah kerinduan kita yaitu memiliki Bapa yang setia. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan,
percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku jamu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh ku mau jadi, ku mau jadi. Sama-sama katakan, sepertimu. Ubah hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Ubah setiap kami Tuhan, seputih hatimu, oh yang pancarkan kasihmu Tuhan. Jadikan hati kami hati seperti hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati, ubah hati setiap kami, sehingga kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Holy
Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. One more again, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau adalah sahabat setiap kami Tuhan. Kami tahu saat kami ingin memiliki sebuah perubahan, kami harus mempunyai teman akrab, kami harus mempunyai sahabat itu, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Biarlah itu boleh semakin menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu percaya kami semua dalam anugerah dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Dan biarlah firman itu boleh mengubahkan hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus menuntun hati kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk menerima firman-Mu dengan lembut, sehingga hati kami boleh diubahkan dan semakin diubahkan menjadi seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya firman Tuhan di dalam tamu. Biarlah semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, mari sama-sama katakan saya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Youth for Christ. Sore ini aku senang banget kita masih bisa bertemu lagi. Kita masih berada di awal tahun yang penuh dengan semangat. Tapi tentunya kita harus selalu bersemangat setiap harinya karena kita tahu penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Oke. Ya walaupun masih ada sedikit kerinduan nih untuk kita cepat-cepat untuk bertemu secara tatap muka, untuk secara offline, tapi nggak apa-apa, kita terus berdoa aja semoga keadaan semakin membaik ke depannya sehingga kita bisa segera melangsungkan ibadah secara offline. Oke teman-teman. Hari ini, sore ini, Kak Amel mau men-sharingkan judul yang mungkin kita bisa lakuin nih di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, yaitu update. Oke, kita mulai aja sharing pada sore hari ini. Kalau di Sabtu kemarin nih, kita sudah diingatkan bahwa di tahun yang baru ini, kita masih memiliki sebuah harapan, kita masih memiliki a new hope gitu. Nah, kita throwback sebentar nih di tahun 2020 kemarin. Benar, kita sudah melalui tahun 2020 mungkin dengan segala kesusahannya, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tahu nggak cuma kita aja nih yang mengalami sedikit kesusahan ataupun pergumulan ya, tapi hampir di seluruh dunia kita mengalami keadaan yang mungkin bisa dibilang buruk di tahun 2020 kemarin. Tapi percaya teman-teman, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita syukuri di tahun 2020 kemarin teman-teman. Misalnya, kita bisa dikasih kesempatan lebih lagi nih untuk berkumpul dengan keluarga kita lebih banyak waktu gitu. Terus kita masih bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memiliki banyak waktu untuk berkomunikasi lagi sama Tuhan.
Jadi nggak ada alasan nih di tahun kemarin kita nggak mau berdoa lebih lagi ke Tuhan atau nggak berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal kita memiliki waktu yang sangat banyak untuk Tuhan. Jadi nggak ada alasan lagi itu. Nah, bagi aku sendiri nih teman-teman, sedikit sharing di tahun 2020 kemarin, banyak hal yang bisa aku syukurin di dalam hidup aku ini. Pertama, contohnya, yang paling simpel dan yang paling berkesan buat aku di tahun 2020 kemarin adalah bisa ketemu kalian, teman-teman Youth for Christ, bisa gabung sama kalian semua, bisa ada di tengah-tengah kalian sampai sekarang, itu adalah sebuah anugerah buat aku, sebuah hal yang patut aku syukuri di dalam hidupku ini. Terus yang kedua, aku masih bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lebih lagi, diberi kepercayaan untuk full timer, dan itu merupakan suatu anugerah ya buat aku karena di tengah-tengah situasi yang mungkin banyak ditakutin orang, tapi Tuhan masih bisa kasih kesehatan buat aku, masih kasih perlindungan buat aku untuk melayani Tuhan gitu. Jadi itu merupakan sebuah anugerah yang aku syukuri di tahun 2020. Dan yang terakhir adalah aku mensyukuri adalah bisa ketemu banyak orang-orang baru di sekitar aku yang masuk ke dalam kehidupan aku. Dan itu adalah hal-hal contoh-contoh ya teman-teman yang bisa kita syukuri di tahun 2020. Jadi yuk mari selalu mengambil setiap sisi positif dari setiap kehidupan kita gitu. Nah, kita nggak berasa nih udah seminggu berpijak di tahun 2021 ini teman-teman. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan dunia ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita sudah buat list nih, atau biasanya kan anak-anak sering buatnya resolusi gitu. Resolusi apa yang kita rencanakan gitu, untuk di tahun 2021 ini ataupun tahun-tahun ke depannya. Tapi sebenarnya satu hal yang harus kita ingat teman-teman, yaitu bahwa cuma kehendak Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Aku mengambil sedikit omongan dari Pastor Raditya Oloan di Instagramnya. Jadi dia bilang kayak gini, kita boleh memiliki resolusi di tahun yang baru ini, tapi pada akhirnya hanya rancangan Tuhan yang akan terjadi. Rencana Tuhan yang akan terjadi. Itu ada di Amsal 19 ayat 21. Aku bacain. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Resolusi boleh banyak teman-teman. Kita boleh ngelis dari A sampai Z apa aja yang ingin kita lakuin. Tapi ada satu hal yang kita ingat, bahwa resolusi yang utama di dalam hidup kita adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Itu yang terutama di dalam hidup kita teman-teman. Kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah hal yang paling terbaik di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Nah, Tuhan itu pasti memiliki suatu rancangan yang indah dalam hidup kita, walaupun kita tahu pasti akan ada sedikit goncangan, akan ada sedikit batu-batu kerikil yang akan kita injak. Tapi kalau kita terus berpegang teguh pada Tuhan kita, pada Tuhan Yesus, bahwa kita akan melakukan kehendak Tuhan Yesus, pasti rencananya, kehendaknya akan indah di dalam hidup kita nantinya. Nah, dari sini nih, untuk membuat kita siap dalam menjalani tahun yang baru ini atau tahun-tahun ke depannya adalah update hidup kita atau memperbarui hidup kita. Aku kasih contoh sedikit yang lebih kita mudah pelajari gitu ya. Misalnya HP, handphone kita. Handphone kita ini mungkin sistemnya di dalam handphone kita ini perlu yang namanya update system gitu. Mungkin tiap-tiap HP berbeda ya. Ada yang seminggu sekali ataupun setiap hari ataupun sebulan sekali atau bisa kita update secara langsung gitu.
Karena sistem HP kita ini perlu diupdate teman-teman. Kenapa? Karena biar HP kita pertama nggak lemot ataupun banyak virusnya atau gitu-gitu ya. Dan juga yang kedua, HP kita akan bisa menggunakan fitur-fitur baru. Fitur-fitur baru di HP kita atau aplikasi gitu. Jadi HP kita akan semakin maju ke depannya, akan semakin kita bisa pergunakan lebih lagi. Nah, begitupun dengan hidup kita teman-teman. Hidup kita itu perlu adanya update, perlu adanya diperbaharui. Nah, supaya apa sih? Ya supaya kita nggak terus-terusan ada di satu titik yang itu aja. Supaya hidup kita buat Tuhan itu nggak semakin menurun dan bosan atau jenuh. Justru saat kita mengupdate hidup kita teman-teman, maka cinta kita ke Tuhan akan semakin bertambah dan bertambah laginya. Oke, kita bisa baca di Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Ini ayat yang aku ambil buat renungan hari ini, firman hari ini. Kalian bisa buka di Alkitab kalian atau di HP suci kalian. Aku akan bantu baca dari sini. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Nah, apa sih yang harus kita update di dalam kehidupan kita ini? Cuma ada satu poin yang aku ambil pada sore hari ini, yaitu ketaatan. Seperti yang ada di ayat tadi, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nggak bosan-bosan sih buat ingetin kita semua, bahkan diri aku sendiri, bahwa ketaatan kita, jika kita jaga, bisa membawa dampak yang sangat besar di dalam kehidupan kita, teman-teman. Maka dari itu, kita harus mengupdate hidup kita dengan cara kita taat. Taat ke siapa? Ya pasti ke Tuhan Yesus. Di sini aku mau ajak setiap dari kita untuk mulai belajar menanamkan ketaatan di dalam kehidupan kita. Mungkin nih, di tahun yang lalu kita merasa belum taat. Misalnya doa masih bolong-bolong, baca firman Tuhan masih bolong-bolong, ikut ibadah masih bolong-bolong. Nah, sekarang kita harus update nih di tahun ini untuk berkomitmen ke dalam hidup kita. Kita doa nih ke Tuhan, bilang ke Tuhan bahwa mulai sekarang, mulai detik ini, mulai hari ini, aku mau berkomitmen ke dalam hidupku untuk terus melakukan kehendak Tuhan, untuk mau selalu membawa hidupku ke dalam tangan Tuhan. Gitu. Kita bilang juga ke Tuhan bahwa aku akan memulai lembaran baru nih di dalam kehidupan aku dengan membawa diriku ini selalu ke dalam penyertaan Tuhan. Dengan memulai semakin taat kepadamu gitu. Jadi, karena kita nggak tahu teman-teman, kan tadi yang aku bilang di awal, kita nggak tahu ke depannya kehidupan kita seperti apa, dunia ini akan semakin jahat atau semakin baik, atau nanti ke depannya kita nggak tahu pandemi ini akan semakin menurun atau mungkin semakin naik lagi, karena kemarin juga aku lihat berita bahwa virus COVID ini semakin bermutasi, banyak macamnya. Jadi kita kan nggak tahu apakah tahun 2021 ini keadaan kita akan kembali normal atau malah semakin memburuk. Nah, yang justru kita tanamin di dalam hidup kita, bahwa kita masih punya harapan. Benar seperti yang apa Kanehem sharingkan Sabtu kemarin, bahwa kita masih punya harapan. Nah, untuk membawa harapan kita itu, yaitu kita harus taat.
taat. Karena ketika kita taat, maka iman kita akan semakin kokoh. Akar kita akan semakin kuat, teman-teman. Walaupun badai sebesar apapun dalam hidup kita nggak akan goyah. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus itu, dan selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu menopang kita, gitu teman-teman. Makanya yuk, di sini aku mau ajak setiap kita, bahkan diri aku sendiri, untuk berkomitmen nih, bahwa tahun ini, nggak cuma tahun ini, tapi tahun-tahun ke depannya, kita harus selalu mengupdate hati kita, yaitu dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Karena cuma Tuhan Yesus yang menyertai kita, menyertai segala kehidupan kita, yang penyertaan Tuhan itu yang akan selalu membawa hidup kita lebih berdampak lagi dan memberkati sekeliling kita. So, aku ada satu kalimat untuk penutup pada sore hari ini, yaitu update your life for Jesus and you're gonna be strong. Perbarui kehidupanmu untuk Tuhan Yesus dan kamu akan menjadi kuat selalu. Oke teman-teman, segitu saja sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan anugerah yang sangat besar dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ini Tuhan. Walaupun kami sekarang berkumpul di rumah kami masing-masing, belum bertemu secara offline Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu ada di sekitar kami, hadirat-Mu ada di sekeliling kami, dan kiranya firman Tuhan pada sore hari ini bisa menjadi rema yang bisa kita tanamkan di hati kita untuk selalu menjadi taat kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu hanya kepadamu lah, hanya taat kepadamu lah, hidup kami akan semakin lebih baik, hidup kami akan semakin dipenuhi dengan anugerah dan sukacitamu Tuhan Yesus. Kami nggak tahu ke depannya hidup kami akan seperti apa, tapi jika kami membawanya ke dalam tangan-Mu, kami percaya rancangan-Mu, kehendak-Mu akan indah di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan bersyafaat bersama untuk bangsa negara kami, untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan perlindungan terus Tuhan untuk bangsa kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir Tuhan, dan bangsa Indonesia ini, bangsa kami tercinta ini akan semakin kembali pulih, kembali normal lagi Tuhan. Tuhan Engkau juga sertai selalu Bapak Jokowi beserta jajarannya Tuhan, hingga ke barisan-barisan yang paling bawah Tuhan. Engkau sertai selalu, Engkau jagai kesehatan mereka Tuhan, Engkau beri kekuatan khusus kepada mereka Tuhan untuk menopang kami semua masyarakat Indonesia Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kota kami Pemalang Tuhan, kota kami, kota kelahiran kami Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan, masyarakat dan warga Pemalang Tuhan, sehingga kami bisa kembali dalam kehidupan yang normal kami Tuhan, sehingga kami juga bisa terus memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau juga lindungi Bapak Bupati dan beserta jajarannya sehingga ke RT RW, lurah dan sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau selalu beri kekuatan kepada mereka, Engkau sertai hidup mereka agar mereka bisa juga menopang hidup kami Tuhan, hidup masyarakat Pemalang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk setiap agenda-agenda yang kami punyai Tuhan. Kami percaya mungkin kegiatan akhir-akhir ini di gereja kami belum sepenuhnya full ataupun secara online, ibadah umum, ibadah Youth for Christ, sekolah minggu, tapi kami percaya rencana-Mu, penyertaan-Mu untuk kedepannya dalam gereja ini akan semakin indah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, kiranya Engkau terus beri kesehatan lebih untuk mereka Tuhan, Kau beri kekuatan hati mereka Tuhan, agar mereka bisa terus melayani kami semua Tuhan, melayani Engkau, dan
membimbing kami semua untuk selalu berada di dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para petugas medis Tuhan, para jajaran-jajaran yang ada di depan Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan ekstra bagi mereka Tuhan, karena mereka yang telah menyembuhkan, mereka yang merawat kami semua di dalam situasi yang seperti ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada bagi hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan, Youth for Christ Tuhan. Engkau lindungi kami semua Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami bisa terhindar dari segala macam virus, penyakit, maupun dari segala macam dosa, kuasa kegelapan Tuhan. Kami percaya Engkau yang dapat melindungi kami semua Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit secara jasmani Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau pulihkan mereka dari segala macam penyakit yang mereka derita Tuhan. Dan sehingga mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit rohaninya Tuhan. Kami percaya Engkau beri kekuatan, Engkau beri pemulihan bagi hidupnya Tuhan, agar kembali kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan. Tuhan berkati kehidupanmu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati sekolahmu, pekerjaanmu, dan Tuhan berkati segala apa yang engkau sedang kerjakan. Terimalah berkat ini dan bagikan kepada seluruh dan sekelilingmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kita terus tetap berdoa nih untuk situasi yang mungkin sekarang semakin kita tidak tahu ke depannya, tapi kita percaya nanti secepat kita bisa mengadakan ibadah secara offline lagi. Terus berdoa, terus jaga kesehatan kalian, terus tetap ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, makan yang banyak, makan vitamin, dan terus berdoa selalu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.